Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun sekarang ini kita di tengah wabah virus COVID-19 atau virus corona lah ya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Zakaria Alansor. Di sini saya akan berbagi ya untuk skill dasar atau kita sebut jurus cepat belajar Microsoft Excel 2010. Ini diperuntukkan untuk teman-teman semua yang baru mau belajar, yang artinya awam ya, benar-benar belum belajar. Kenapa saya ada inisiatif buat konten seperti ini? Jadi sebelumnya ada beberapa teman yang memang menanyakan ke saya ya, Jak bisa bantu belajar gak untuk Microsoft Excel, dan itu berkali-kali beliau nanya, dan akhirnya saya berinisiatif membuat konten ini yang memang bisa dipelajari oleh semua teman-teman yang lihat video ini. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Zakaria Alansor ya. Saya lulusan Informatika Sistem Informasi. Saya di sini posisinya masih bekerja ya sebagai learning support di SBI ya, Solusi Bangun Indonesia, konsultan training lah bisa. Dan untuk personal blog saya ada di pengusahaidn.blogspot.com. Untuk education saya di STMIK Pranata Indonesia. Untuk social activity saya juga senang bersosial ya. Saya mengikuti social activity, itu ada Narogong Peduli yang bergerak di sosial, ada programnya itu Poin 1000 untuk kebaikan, ada juga Wirausaha Mandiri Narogong Peduli, dan yang kedua Karang Taruna Dusun 1 Narogong. Nah, Narogong Peduli ini di bawah Karang Taruna Dusun 1 Narogong. Iya. Oke teman-teman, di sini objektif atau tujuan dasar pemahamannya itu yang pertama itu bertujuan untuk memahami dasar Microsoft Excel ya 2010. Yang kedua itu memahami fungsi fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2010. Nah, kenapa saya pilih Microsoft Excel 2010? Karena memang sekarang ini rata-rata ya, sepengetahuan saya ini kebanyakan orang memakainya Microsoft Excel 2010 dibanding 2013 yang terbaru ataupun 2007 yang sudah lampau ya. Oke, mungkin kalau untuk yang awam itu apa sih Microsoft Excel ya? Di sini Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi lembar kerja spreadsheet keluaran Microsoft Corporation ya, yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac. Aplikasi ini mempunyai fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang mumpuni, sehingga teman-teman itu bisa membuat report biasanya ya dari Microsoft Excel yang menampilkan grafik. Nah, Microsoft Excel fungsinya lebih banyak ke menghitung ya dan mengolah data. Perbedaannya dengan Microsoft Word itu. Oke. Sebelum lanjut ke materi inti ya, materi inti itu untuk awal ini saya akan memberikan pemahaman fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman juga perlu memahami istilah yang familiar dalam Microsoft Excel seperti row. Ada kolom, ada cell, ada worksheet, ada workbook. Row ini adalah baris dalam spreadsheet Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel 2010 jumlah row ada, nah itu banyak juga ya, bisa dibaca. Ada row ini ditandai dengan angka 1 sampai dengan terakhir itu banyak juga, bisa dilihat di samping kiri spreadsheet biasanya. Kalau kolom adalah kolom dalam spreadsheet Microsoft Excel yang ditandai dengan huruf A sampai XVD. Nah, kalau untuk prakteknya nanti kita akan masuk ke sesi praktek ya. Tapi untuk sekarang biar teman-teman gak bingung kenapa harus tahu
fiturnya ya, karena memang nanti saat praktek biar gak bingung. Oke, kalau untuk sel itu adalah pertemuan antar baris ya. Kalau worksheet lembar kerja, kalau aku adalah kumpulan dari worksheet. Oke, gitu ya. Nah, di sini yang akan saya coba bantu jelaskan adalah ada 13 toolbar yang harus diketahui. Nah, di sini ada wrap tag, bisa dilihat ya. Nah, ini wrap tag. Ada merge and center. Dan number ya, dan semuanya lah. Ada banyak juga ya, nanti kalau untuk lebih enaknya sih praktek ya biar cepat paham, tapi nanti kita masuk ke praktek. Nah, di sini untuk fungsi wrap tag nih, fungsi wrap tag sendiri untuk mengatur semua konten berupa teks dalam satu sel sehingga teks tetap dalam satu sel meskipun jumlahnya banyak. Biasanya kalau misalkan kita nulis panjang banget gitu ya, kalau nggak di wrap tag itu hilang biasanya tuh, antar sel tuh nggak ketemu. Tapi kalau misalkan kita pakai fungsi wrap tag, itu semuanya itu dalam satu sel. Yang kedua ini fungsi merge and center. Nah, ini untuk menggabungkan beberapa sel yang dipilih menjadi satu sel. Itu biasanya di atas itu di halaman, misalkan contoh kita itu pengen tulis laporan harian PTX gitu ya. Nah, itu biasanya makan beberapa sel ya. Nah, kalau misalkan untuk center posisinya, misalkan di bawahnya itu ada beberapa lembar kerja atau kolom lah ya, kita sebutnya kolom itu. Nah, itu biasanya di merge and center itu untuk disenterkan gitu ya. Yang ketiga ada fungsi percent style untuk menampilkan nilai ya dalam sel menjadi bentuk nilai persen. Oke, yang keempat comma style adalah untuk memisahkan nilai dalam sel dengan tanda koma. Nah, ini contohnya ya, misalkan angkanya 99 dan 9,9. Fungsi increase desimal adalah untuk menambahkan jumlah angka desimal di belakang koma. Nah, itu nanti kita praktek lah. Ada fungsi discrete desimal ya, adalah untuk mengurangi jumlah angka desimal, dan fungsi number format. Oke. Dan selanjutnya bisa dibaca juga ya sama teman-teman, sambil baca silakan. Ada fungsi conditional formatting, itu untuk menyorot dan menandai. Yang selanjutnya ada fungsi format as table untuk mendesain tampilan tabel. Fungsi cell style untuk mendesain. Ada insert, ada delete, ada format. Nah, ini untuk pemahamannya mungkin bisa di screenshot juga ya sama teman-teman, nanti dipelajari. Nanti kita praktek biar paham juga. Nah, ini mungkin kita akan memberikan contoh atau satu praktek aja kali ya. Di sini saya akan mencontohkan. Nah, ini yang pertama dulu kali ya. Praktek yang ini nih. Praktek. Oke, saya akan stop share dulu ya. Salah share. Saya akan stop share dulu. Nah, oke. Nah, ini bentar ya teman-teman, saya akan buka Microsoft Excel dulu nih. Nah, oke teman-teman, sudah bisa lihat ya Microsoft Excel, ada lembar kerja yang saya buka nih, ini masih kosong. Nah, fungsi worktag itu ada di home, dan ini worktagnya ya, bisa dilihat ini worktag. Nah, misalkan contoh ya, kita ambil contoh. Misalkan kita kasih keterangan, kita kasih
open misalkan pelatihan Excel 2010 dapat dipahami. Nah, ini kalau misalkan kita nggak praktek itu, dia posisinya antar sel lanjut aja gitu ya. Kalau misalkan kita ingin digabungkan di satu sel di sini, itu kita tinggal di klik fungsi praktek ini ya. Nah, ini kan masih panjang nih ya. Nah, sel yang C sama D bahkan sampai E. Nah, kita bisa kalau untuk menggabungkan di satu sel untuk event ini ya, di fungsi sel event, kita tinggal diklik ya, posisinya ada di sini, dan kita tinggal klik praktek. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah satu sel ya, tapi gimana kita nggak mau format yang seperti ini. Misalkan kita maunya yang kita back ya, kita maunya yang panjang aja udah gitu, ukurannya seperti segini gitu ya. Kita tinggal di double klik aja di sini nih, kita di contoh. Atau juga bisa diseret ya, mau segimana eventnya. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi praktek itu untuk menggabungkan di satu sel. Oke, selanjutnya akan saya berikan praktek yang lainnya ya, karena mungkin belajar itu boring. Jadi cukup sekian dulu untuk pemahaman Excel dasarnya. Nantikan episode selanjutnya yang akan memberikan pemahaman lebih lanjut. Terima kasih juga sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.